Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2461. Steve tahu bahwa keluarga Schultz adalah keluarga paling kuat di Tiongkok saat ini. Jadi dia ingin berteman dengan Stephen Schultz. Sekarang, mengetahui tujuan datang ke Aorus Hill hampir sama dengan tujuan Stephen Schultz mengundang dirinya ke hotel bersamanya. Ini jelas merupakan kesempatan yang baik untuk membangun persahabatan dengan keluarga Schultz. Juga bisa meningkatkan peluang menemukan putranya. Benar-benar membunuh dua burung dengan satu batu. Jadi dia berkata dengan sangat bersyukur, Tuan Schultz, sejujurnya, sejak putra saya dan bawahannya menghilang, saya bahkan tidak memiliki orang yang tersedia di Aorus Hill. Tidak ada yang mengatur untuk menjemput saya di pesawat. Jika saya bisa pergi ke hotel dengan mobilmu, terima kasih banyak. Stephen tersenyum kecil. Tuan Steve terlalu sopan. Keluarga Schultz kami memiliki beberapa ikatan dengan keluarga Rothschild saat itu. Meskipun ada beberapa ketidaknyamanan, kami akhirnya mencapai kerjasama yang dapat dianggap sebagai persahabatan. Steve mengangguk ringan dan berkata dengan datar, jika ada kesempatan di masa depan, saya harap juga dapat memiliki pekerjaan yang sama yang substansial dengan keluarga Schultz, bahkan termasuk keluarga Rothschild. Saya dapat meminta ibu saya berjalan-jalan sebentar dan melihat apakah dapat menuju kolaborasi baru dengan Anda. Stephen bersenandung, merasa sangat bahagia. Meskipun dia tidak menganggap serius Steve, dia masih sangat dekat dengan keluarga Rothschild. Dia tidak bisa memikirkan dalam hatinya. Bagaimanapun, keluarga Rothschild adalah keluarga paling kuat di dunia. Pengaruhnya sebenarnya lebih dari 10 kali lebih kuat daripada keluarga Schultz. Jika dia dapat terhubung dengan keluarga Rothschild, selain ada manfaat bagi seluruh keluarga Schultz, juga bagi saya sendiri, itu pasti sangat membantu. Setidaknya akan membuat saya berdiri lebih stabil di keluarga Schultz. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan tawa dan berkata kepada Steve, Ayo, Steve, masuk mobilku, kita pergi bersama ke hotel. Aku akan menjadi tuan rumah malam ini. Kita makan malam sambil menemukan penemuan. Kita juga bisa bekerja sama menemukan orang yang kita cari. Steve segera berkata dengan penuh semangat. Bagus sekali, Tuan Schultz. Stephen mengundang Steve masuk ke mobilnya. Sedangkan orang lain yang dibawa Steve, mereka tidak diperlakukan dengan baik. Mereka harus berkendara ke hotel sendiri. Steve dan Stephen duduk di kursi belakang salah satu Cadillac Oness. Ketika iring-iringan mobil keluar dari bandara, Steve menjelaskan beberapa informasi tentang putra, Walter, kepada Stephen. Namun, Steve tidak tahu niat-niat Walter terhadap Doris, juga tidak tahu tindakan kotornya terhadap ayah Doris. Oleh karena itu, menurutnya, mengembangkan bisnisnya di Aorus Hill secara sederhana. Namun suatu hari, dia menguap. Setelah mendengarkan pengantarnya, Stephen semakin bingung. Dia berkata dengan suara rendah, masih wajar jika anakmu menghilang sendirian. Terlalu aneh bagi begitu banyak orang menghilang sekaligus. Ya, Steve menghela napas dengan sedih. Saya curiga dia diculik. Tapi, saya belum menerima informasi apapun dari para ayah yang meminta uang tebusan. Steve bercerita lagi. Saya juga meminta orang memeriksa semua catatan bank anak saya. Sejak dia menghilang, semua rekening banknya belum digunakan bahkan sepeser pun. Jika pihak lain benar-benar ingin menghasilkan uang, dia seharusnya sudah meminta uang sekarang. Ya, Stephen mengerutkan kening dan berkata, selusin orang dapat menghilang pada saat yang sama, dan semua rekaman CCTV dihapus. Kekuatan di belakangnya pasti sangat besar. Berbicara tentang ini, dia tidak bisa tidak berpikir dalam hatinya. Helen dan Sophie menghilang di terowongan, dan keberadaan Matteo, pengawal pribadi lelaki tua itu, juga tidak diketahui. Mereka yang bisa melakukan ini pasti sangat kuat. Aorus Hill adalah kota kecil tingkat kedua. Bahkan jika ada orang besar yang bersembunyi di kota ini, tidak mungkin lebih dari 2 kekuatan kuat mendominasi di sini,
Mungkinkah kelompok orang yang sama ini membawa Helen dan Sophie pergi bersama putra Steve? Bab 2462. Jadi, Stephen bertanya kepada Steve, apakah putra Anda menyinggung seseorang saat dia berada di Aurus Hill? Ini, Steve menenangkan dan berkata, putraku belum pernah ke Aurus Hill sebelumnya, atau bahkan China. Dia diutus ke Aurus Hill oleh keluarga kali ini untuk bertanggung jawab mengembangkan bisnis keluarga. Waktu yang dia miliki di sini juga sangat singkat. Saya tidak berpikir dia memiliki musuh di tempat ini. Stephen bertanya kepadanya, apakah putramu sudah menikah? Steve menjawab dengan jujur. Dia sudah menikah dan memiliki 2 anak. Stephen terus bertanya, bagaimana dengan kehidupan pribadinya? Steve berkata dengan serius, saya belum pernah mendengar dia memiliki hubungan yang tidak pantas dengan wanita manapun. Stephen bertanya lagi, apakah dia seorang pecandu? Tidak, sama sekali tidak. Steve buru-buru berkata, sama sekali tidak ada pecandu dalam keluarga kami. Semua pria dewasa harus menjalani tes urin secara teratur. Jika ditemukan sebagai pecandu, dia akan diinterupsi di semua posisi dalam keluarga dan semua dana akan ditarik. Walter tidak akan pernah menyentuh garis merah keluarga ini. Stephen mengulurkan 4 jari dan berkata, ada 4 kemungkinan dalam sebagian besar kasus kriminal di dunia. Yang pertama adalah untuk uang. Yang kedua pecandu. Yang ketiga cinta. Dan yang keempat balas dendam. Jika pihak lain menculik putra Anda dan tidak menginginkan uang itu, hal itu mengesampingkan kemungkinan menghasilkan uang. Jika putra Anda melakukan tes urin secara teratur dan benar-benar bukan kecanduan, maka hal itu juga dapat dikesampingkan. Adapun hubungan, meskipun Anda mengatakan kehidupan pribadi putra Anda sangat bijaksana, kita tahu siapa dia, tetapi kita tidak tahu hatinya. Terlebih lagi, Anda seorang ayah. Jadi terus terang saja, berapa banyak wanita yang telah tidur dengan anak Anda? Mungkin lebih dari yang Anda tahu. Jadi menurutku masih ada kemungkinan karena alasan emosional dan balas dendam untuk balas dendam. Bahkan jika putramu baru saja datang ke Aurus Hill, itu tidak berarti dia tidak akan menyinggung seseorang. Mungkin dia benar-benar menyinggung orang kuat di Aurus Hill. Berbicara tentang ini, Stephen menamparkan dan berkata, saya pikir kemungkinan cinta dan kebencian adalah 50-50. Anda dapat mulai menyelidiki dari 2 aspek ini. Steve mengangguk ringan. Terima kasih Tuan Schultz telah mengingatkan saya. Saya akan mencari petunjuk yang relevan dan melihat apakah saya dapat menemukan terobosan. Alasan Stephen melakukan begitu banyak analisis kepada Steve adalah karena dia berharap Steve dapat menemukan petunjuk hilangnya sedikit melalui aspek-aspek ini. Dia sekarang curiga bahwa hilangnya anak dilakukan oleh orang yang sama dengan Helen dan Sophie. Dia tidak memiliki cara untuk menemukan petunjuk. Jika Steve bisa, itu bisa dianggap menyelamatkan negara dengan cara melengkung. Pada saat ini, Steve tiba-tiba berkata, benar, putraku tampaknya memiliki teman sekelas perguruan tinggi yang baik di Aurus Hill, dan dia tampaknya seorang wanita. Stephen segera berkata dengan penuh semangat, ini adalah petunjuk yang sangat berharga. Jika wanita ini mengalami kerusakan dengan hilangnya putramu, maka temukan cara untuk menemukan invasi darinya terlebih dahulu. Bab 2463. Saat ini di Shangri-La Hotel Aurus Hill, Charlie tidak terburu-buru pulang. Dia masih tinggal di kantor Isaac, menggunakan ponselnya mengamati tren opini publik di seluruh media secara real-time. Dia menemukan bahwa sekarang buzzer media keluarga Schultz telah menjadi luar biasa di seluruh saluran. Bahkan jika itu hanya situs web kecil atau forum kecil, ada sejumlah besar buzzer keluarga Schultz membersihkan isu untuk keluarga Schultz. Mereka bahkan membantu keluarga Schultz menjual dengan tertidur, mencoba yang terbaik untuk memperbesar-besarkan bahwa ada orang lain yang membunuh ibu dan anak perempuan, Helen dan Sophie. Mereka juga mengklaim bahwa tujuan sebenarnya dari para gangster ini adalah untuk menghancurkan seluruh keluarga Schultz. Melihat pernyataan ini, Isaac tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah, Tuan, geng keluarga Schultz benar-benar tidak bermoral. Mereka memainkan cara mengapur yang tidak tahu malu. Charlie ringan tersenyum. Apa ini?
mereka belum sepenuhnya mengerahkan kekuatan mereka sekarang. Jika mereka mengerahkan sepenuhnya, kemungkinan besar mereka akan semakin memutihkan diri mereka sendiri. Ishak bertanya dengan tidak dapat dijelaskan. Tuan, serangan opini publik mereka sudah luar biasa. Bagaimana mereka bisa mengerahkan kekuatan mereka? Charlie berkata dengan sungguh-sungguh. Tugas paling mendesak bagi mereka sekarang adalah menemukan Helen dan Sophie. Mereka akan melihat orang-orang dalam kehidupan dan mayat dalam kematian. Jika mereka menemukan Helen dan Sophie masih hidup, mereka pasti akan berusaha membunuh mereka berdua. Ishak mengangguk. Ibu dua anak itu sudah tahu yang sebenarnya, dan keluarga Schultz pasti akan dibunuh. Ya, Charlie tersenyum kecil dan berkata, jika keluarga Schultz sudah yakin Helen sudah mati, mereka akan bernapas lega. Mereka tinggal mengeluarkan uang untuk menemukan beberapa kambing hitam dan mengklaim bahwa semuanya dilakukan oleh orang-orang ini. Apapun yang dilakukan orang itu, tidak terintegrasi dengan keluarga Schultz. Ishak tidak bisa menahan tawa dan berkata, sekarang biarkan mereka melakukan yang terbaik untuk membersihkan diri mereka sendiri. Ketika video di ponsel Anda diputar, itu akan menjadi adegan rendering wajah dengan skala besar yang mengejutkan lebih dari 1 miliar orang. Keluarga Schultz akan benar-benar menjadi orang berdosa selama berabad-abad. Charlie mengangguk dan berkata, menghancurkan reputasi keluarga Schultz adalah awal dari kehancuran total keluarga Schultz. Begitu keluarga Schultz menjadi tikus di jalan, kekuatan keluarga Schultz yang berusia seabad akan runtuh sedikit demi sedikit. Ishak tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, Tuan, kalau video Anda disebar, bukankah itu akan menjadi bantuan besar bagi Sheldon? Sekarang Sheldon yang harus bertanggung jawab atas kesalahan Tuan Schultz. Jadi dia harus menyingkir ke Australia. Jika video Anda terungkap, publik pasti akan mengingat kejadian Rosalie lagi. Dan Sheldon akan sepenuhnya menghapus keluhannya. Tidak masalah, Charlie berkata dengan acuh tak acuh. Bahkan jika aku membantu Sheldon, Sheldon akan sangat tidak nyaman. Ishak bertanya, Tuan, apa yang Anda maksud? Charlie mencibir. Cat Van, seekor anjing tua, mendorong putri haram anak sampai mati pada saat kritis. Lalu dia mendorong anak itu menjadi kambing hitam. Emosi kekeluargaan sudah lama menghilang. Dan sekarang Cat Van ingin membunuh istri Sheldon dan putri lainnya. Menurutmu apa yang akan memikirkan Sheldon? Ishak ragu-ragu sejenak, dan berkata, jika Sheldon tahu yang sebenarnya, aku khawatir dia akan berbalik melawan Cat Van, kan? Itu benar, Charlie berkata sambil tersenyum. Cat Van pasti tidak akan membiarkan Sheldon berbalik. Tetapi setelah wajah Sheldon terkoyak, dia pasti akan melawan dengan mengambil keuntungan dari opini publik. Dia bahkan mencoba untuk menguasai keluarga Schultz. Tapi Cat Van pasti tidak akan membiarkan Sheldon merebut kekuasaan. Karena dia juga takut Sheldon akan menyingkirkannya. Jadi pada saat itu, keluarga Schultz akan mengalami pertempuran besar antara ayah dan anak. Charlie berkata lagi, ini tidak termasuk keturunan lain dari keluarga Schultz. Adik laki-laki Sheldon, sejak zaman kuno, yang paling ingin disingkirkan pangeran adalah kaisar. Dan yang ingin disingkirkan pangeran lain adalah pangeran utama. Jika Sheldon dan Cat Van saling melawan, putra-putra lainnya tidak akan diam. Keluarga Schultz akan memasuki perang keluarga. Ishak tidak bisa menahan tawa dan berkata, kalau begitu kita bisa menonton pertunjukan bagus nanti. Charlie sedikit tersenyum, dan berujar, awasi api dari sisi lain. Duduk dan dapatkan kebahagiaan. Bab 2464. Pada saat ini, Ishak menerima pesan teks di ponselnya. Setelah dia mengklik dan membaca, dia segera berkata kepada Charlie, Tuan, anak kedua keluarga Scully, Stephen, telah datang di Aurus Hill. Benarkah? Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu. Kapan dia datang? Ishak menerangkan. Umpan balik dari bandara Aurus Hill. Dia baru saja mendarat sekitar 10 menit yang lalu. Charlie mencibir. Sepertinya dia diperintahkan oleh Tuan Schultz untuk menemukan keberadaan Helen dan Sophie. Ishak berkata lagi, Tuan, ada satu hal lagi yang harus dilaporkan kepada Anda. Charlie mengangguk. Katakan, Ishak berkata.
Ada juga pesawat pribadi yang terdaftar di Amerika Serikat yang mendarat berbarengan dengan Stephen. Orang-orang saya memeriksa nomor registrasi pesawat. Pesawat itu milik bisnis keluarga Hawkins di Amerika Serikat. Hawkins. Charlie mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Sepertinya keluarga Walter datang juga ke sini. Isaac melanjutkan. Ya, informasi imigrasi mengatakan. Seorang pria bernama Steve Hawkins. Ini pasti ayah Walter. Dia sekarang ikut dengan mobil Stephen ke Aurus Hill International Hotel. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu. Mengapa mereka jalan bersama? Isaac menyembunyikan kepalanya dan berkata, aku juga tidak tahu ini dengan baik. Charlie tidak bisa menahan kerutan. Dan berkata, kekuatan keluarga Hawkins relatif rata-rata. Dan aset puluhan miliar dolar bahkan tidak sebanding dengan keluarga Moore. Masuk akal keluarga Schultz tidak menganggap serius keluarga itu. Tidak mungkin ada hubungan di antara mereka. Pesawat mereka mendarat hampir berbarengan. Mereka pasti baru bertemu. Isaac tersenyum dan berkata, kedua orang ini benar-benar menarik. Sungguh takdir bisa mendarat di Aurus Hill satu demi satu. Charlie berkata dengan ekspresi serius. Bukan hal yang baik bagi mereka bertemu satu sama lain. Mengapa? Isaac bertanya dengan tidak dapat dijelaskan. Tuan, apakah Anda khawatir mereka berdua akan bergabung? Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius. Aku khawatir mereka berdua akan menemukan petunjuk. Bertukar petunjuk. Petunjuk apa? Charlie berkata dengan sungguh-sungguh. Kita tidak meninggalkan petunjuk apapun yang terkait dengan Helen dan Sophie. Semua yang hidup kita bawa keluar. Dan hanya tubuh Zakir Lewis yang tersisa. Sedangkan Walter, kita meninggalkan petunjuk. Isaac segera mengerti dan berseru. Maksudmu, Nona Doris? Ya, Charlie berkata dengan dingin. Tidak ada petunjuk tentang hilangnya Helen dan Sophie. Dan hilangnya Walter terkait dengan Doris. Saya khawatir mereka berdua memusatkan perhatian mereka bersama untuk mencoba mendapatkan terobosan dari Doris. Isaac bertanya, Tuan, apakah Anda ingin melindungi Nona Yang? Charlie mengulurkan tangannya. Tidak ada gunanya melindunginya. Semakin melindunginya, semakin banyak orang akan merasa bahwa dia memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan masalah ini. Lalu apa? Charlie sedikit tersenyum. Karena kedua teman itu datang dari jauh dan sangat terhubung dengan satu sama lain. Saya hanya akan mengambil inisiatif untuk menahan mereka semua bersama-sama. Omong-omong, biarkan kerabat mereka menyadari bahwa Aurus Hill adalah sebuah lubang hitam tanpa dasar. Bab 2465. Begitu Isaac mendengar Charlie berkata dia ingin menahan Stephen dan Steve Hawkins, dia segera berseru dan berkata, Tuan, Steve tidak membawa banyak orang dari Amerika Serikat. Tetapi Stephen mengumpulkan lusinan personel keamanan di permukaan. Dan bahkan ada lebih banyak master tersembunyi di balik layar. Saya khawatir akan sedikit sulit menangkapnya. Charlie berkata dengan acuh tak acuh. Tidak masalah. Tidak ada celana kedap udara di dunia ini. Aku bisa menangkap Stephen dan Walter. Saat dia berbicara, seseorang tiba-tiba muncul di pikirannya. Jadi dia segera mengubah nada suaranya dan berkata, tidak, mari tambahkan orang lain. Isaac segera berdiri dan berkata tanpa ragu, Tuan, saya akan menemanimu. Charlie tersenyum dan berkata dengan serius, Ishak, keberanianmu terpuji, tetapi kekuatanmu tidak banyak. Mungkin saat kamu mendekati Stephen, kamu akan ditemukan oleh orang-orangnya yang tersembunyi. Isaac berkata dengan malu, ini, muda Tuan, jika Anda setuju, saya akan melatih keterampilan bela diri mulai sekarang. Charlie tersenyum dan berkata, sudah terlambat berlatih sekarang. Isaac bertanya, lalu kapan Anda akan melakukannya? Jika membutuhkan saya untuk melakukan beberapa pekerjaan di sini, saya dapat mempersiapkannya terlebih dahulu. Charlie berkata, aku ingin melakukannya malam ini. Jika dibiarkan terus, mereka akan fokus pada Doris. Itu akan sedikit rumit. Charlie berkata lagi, saya akan menelepon Doris dulu dan meminta lembur kerja di perusahaan hari ini. Aku akan melakukannya malam ini. Segera setelah itu, Charlie mengeluarkan ponselnya dan menelepon Doris. Segera setelah panggilan tersambung, suara Doris terdengar. Tuan muda. Charlie bersenandung dan bertanya padanya, Doris,
di mana kamu sekarang? Doris berkata dengan hormat. Tuan, saya di Hong Kong. Hong Kong, Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu. Mengapa kamu pergi ke Hong Kong? Doris menjelaskan. Real estate Hong Kong telah menurun dalam beberapa tahun terakhir, dan persaingan di pasar daratan sangat ketat. M Grand Group berencana mengembangkan proyek real estate komersial dengan keluarga Kane di Hong Kong. Saya baru saja datang pagi ini untuk mempersiapkan negosiasi lebih lanjut dengan mereka. Setelah berbicara, Doris buru-buru bertanya, Tuan, apa yang Anda inginkan dari saya? Charlie tersenyum kecil dan berkata, aku tidak punya sesuatu yang penting. Karena kamu tidak berada di Aurus Hill sekarang, mari kita bicara setelah kamu kembali. Doris tidak punya pilihan selain mengatakan, baiklah, Tuan Muda, jika Anda memiliki sesuatu yang mendesak, katakan saja pada saya. Aku bisa terbang kembali kapan saja. Charlie buru-buru berkata, tidak, kamu tetap di Hong Kong. Doris tidak tahu apa maksud Charlie. Jadi dia berkata, oke, Tuan Muda, saya akan berkonsentrasi membahas kerjasama di Hong Kong beberapa hari ini. Jika Anda membutuhkan saya untuk kembali untuk apapun, beritahu saya kapan saja. Baik, setelah menutup telepon, Charlie menghela napas lega. Doris kebetulan tidak berada di Aurus Hill, jadi masalah ini tidak akan terlalu mendesak. Dalam hal ini, lebih baik untuk menghubungkan Stephen dan Steve terlebih dahulu. Lihat apa yang akan dilakukan oleh kedua orang ini, terutama Stephen. Tapi Charlie tidak akan memberi mereka waktu berdua terlalu lama. Dalam 2 atau 3 hari, mereka akan menguap begitu saja di dunia Aurus Hill. Pada saat ini, ketika Isaac melihat Charlie menutup telepon, dia buru-buru melangkah maju dan bertanya, Tuan, apakah Nona yang pergi ke Hong Kong? Ya, Charlie sedikit tersenyum. Ini kebetulan. Dia baru saja pergi pagi ini. Bab 2466. Isaac bertanya lagi, lalu kapan Anda akan menyerang Stephen dan Steve? Charlie berpikir sejenak dan berkata, 1 atau 2 hari ini. Pertama-tama, amati mereka berdua untuk melihat apa yang mereka lakukan. Charlie lebih lanjut transmisi. Isaac, kamu memiliki kontak paling banyak di Aurus Hill. Kamu harus mengawasi mereka berdua dan update kepada saya. Dimanapun mereka berada atau dengan siapa mereka bertemu. Laporkan ke saya sesegera mungkin. Isaac berkata tanpa ragu, Tuan Muda, jangan khawatir, saya akan mengaturnya sekarang. Charlie mengangguk dan berkata dengan menyesal, mengapa tidak ada satu kata pun dari mereka memilih tinggal di hotelmu? Isaac tersenyum dan berkata, Tuan, Walter tinggal di Hotel Internasional Aurus Hill sebelum dia menghilang. Itu normal saja jika ayahnya ingin tinggal di sana. Mengenai Stephen, keluarga Schultz tahu benar bahwa hotel ini adalah milik keluarga Wade. Dia tidak akan tinggal di sini. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu. Dengan kekayaan keluarga Schultz yang begitu besar, apakah mereka tidak memiliki properti di Aurus Hill? Isaac memegangi kepalanya dan berkata, keluarga Schultz bernegosiasi dengan keluarga Wade beberapa tahun yang lalu. Kedua belah pihak menyetujui rencana bisnis untuk pengembangan kedua belah pihak. Keluarga Wade tidak akan membeli properti di kota yang dipilih oleh keluarga Schultz. Sebaliknya, Aurus Hill akan berada di wilayah yang dipilih oleh keluarga Wade. Jadi keluarga Schultz tidak akan terlibat dalam bisnis di sini. Charlie bertanya kepadanya, apa dasar pembagian peta bisnis antara kedua belah pihak? Isaac berkata, kakekmu lah yang melakukan percakapan tatap muka dengan Cat Van. Bagaimanapun, kedua keluarga itu memiliki kekuatan yang sama, dan bisnis sedang booming di mana-mana. Jika Anda pergi kemanapun, Anda bisa bertarung kemanapun Anda pergi, terutama di kota-kota tingkat pertama. Saya tidak menyangka kota-kota tingkat kedua akan terus bertarung seperti ini. Jadi saya secara pribadi mengatur jarak, seperti ibu kota provinsi di Tenggara. Aurus Hill adalah keluarga Wade, dan Sudbury adalah keluarga Schultz. Dalam analisis terakhir, keluarga Schultz memiliki hak yang lebih kuat untuk berbicara. Ketika membagi wilayah bisnis pada waktu itu, data Sudbury jelas lebih baik daripada data Aurus Hill. Jadi keluarga Schultz mengambil Sudbury terlebih dahulu,
dan sisa Aurus Hill diberikan kepada keluarga Wade. Dimengerti, Charlie sedikit mengangguk, dan bertanya lagi, karena Donald adalah orang terkaya di Sudbury, mengapa aku tidak mendengar dia dibuat dengan keluarga Schultz? Isaac tersenyum dan berkata, lihat, keluarga Moore adalah orang terkaya di Aurus Hill, dan tidak ada hubungannya dengan keluarga Wade. Berbicara, Isaac terus menjelaskan, sebenarnya, tujuan utama dari demarkasi antara keluarga Schultz dan keluarga Wade adalah untuk menghindari persaingan antara kedua pihak, yang setara dengan kesepakatan seorang pria. Namun, keluarga lokal umumnya mengakar. Sulit bagi kami melawan ular lokal atau bahkan saling menghancurkan. Bagaimanapun, sebagian besar kekuatan kedua keluarga masih terlihat di East Cliff. Tiongkok sangat besar, dan kekuatan semua orang dapat tersebar di seluruh negeri, tapi mereka tidak begitu kuat. Apakah itu keluarga Wade atau keluarga Schultz? Total aset yang dapat diinvestasikan di kota-kota lain di negara ini hanya ratusan miliar dolar. Selain East Cliff, ada 3 kota tingkat pertama di negara ini, dan kota tingkat kedua seperti Aurus Hill bahkan lebih besar. Jadi rata-rata, sumber daya manusia, material, dan keuangan yang dapat diinvestasikan di setiap kota tidak besar. Pada akhirnya, aku di Aurus Hill, aku hanya membela benteng keluarga Wade di Aurus Hill. Setelah mengatakan itu, Isaac berkata lagi, sama seperti keluarga Wade. Jika Anda tidak menghitung M Grand Group yang keluarga beli untuk Anda Tuan Muda, maka keluarga Wade di Aurus Hill sebenarnya tidak memiliki banyak properti. Mayoritas aset keluarga Wade di Aurus Hill adalah hotel. Selain itu, ada beberapa perusahaan sekuritas yang tampaknya tidak memiliki hubungan apapun di permukaan. Mereka berpartisipasi dalam beberapa proyek. Total aset di Aurus Hill disebarkan dan ditambahkan naik, yaitu sekitar 10 atau 20 miliar, yang jauh lebih buruk daripada aset 100 miliar keluarga Moore. Pada tahun-tahun ini, tugas terpenting saya bukanlah membantu keluarga Wade menghasilkan uang di Aurus Hill. Saya kontak di sini untuk membantu keluarga Wade mengembangkan jaringan dan sistem intelijen lengkap di Aurus Hill, dan mengubah Aurus Hill menjadi bagian integral dari jaringan keluarga Wade. Ini seperti tentakel gurita. Jika menemukan masalah, itu dapat memberikan umpan balik kepada keluarga Wade tepat pada waktunya. Berbicara tentang ini, Isaac tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri dan berkata, sebenarnya, jika Anda tidak berada di Aurus Hill, Tuan Muda, keluarga Wade tidak akan terlalu memperhatikan situasi di Aurus Hill. Keluarga Wade ada di mana-mana. Ada beberapa juru bicara seperti saya di seluruh negeri. Mereka yang benar-benar memiliki suara yang kuat, kecuali Tuan Thompson, adalah juru bicara dari 3 kota tingkat pertama yang tersisa. Charlie mengangguk. Saya mengerti. Keluarga Schultz tidak memiliki dasar di Aurus Hill. Itu lebih bermanfaat bagi kita. Isaac setuju dan berkata, itu benar. Ketika keluarga Schultz tiba di sini, bahkan jika ada keadaan darurat, mereka hanya dapat mengirim pasukan sementara dari East Cliff. Dan itu akan memakan waktu beberapa jam paling cepat. Isaac bertanya lagi. Ngomong-ngomong, Tuan Muda, jika waktunya tepat dan Anda siap menyerang mereka, apakah Anda sudah memiliki pembantu yang cocok? Charlie mengangguk dan tersenyum. Tentu saja. Dalam hal ini, saya sudah memiliki kandidat yang paling cocok di hati saya. Isaac bertanya, siapa itu? Charlie tersenyum dan berkata, Rosalie. Bab 2467. Isaac agak cemas saat Charlie mengatakan akan menggunakan Rosalie. Dia segera bertanya, Tuan, Rosalie masih belum berjanji apakah dia dapat mengendalikan atau tidak. Dia berada di bawah tahanan rumah oleh kita. Saat dia keluar, apa dia tidak akan melarikan diri? Charlie menggelengkan kepalanya. Sejauh yang saya tahu tentang dia, dia pasti tidak akan melakukannya. Isaac bertanya sedikit heran. Tuan, mengapa Anda begitu yakin? Wanita ini selalu kejam, dan dia bukan lampu hemat bahan bakar. Charlie tersenyum dan berkata, dia disakiti oleh keluarga Schultz. Sekarang dia memiliki kesempatan menangkap Stephen terlebih dahulu. Ini juga kesempatan baginya membalas dendam. Berdasarkan ini, dia tidak bisa melawan arus.
Setelah berbicara, Charlie berkata lagi, dan dia sekarang hilang dari pandangan keluarga Schultz. Begitu dia lepas dari kendali saya, atau dia keluar dari tempat perlindungan saya, mungkin keluarga Schultz akan menemukannya. Dan keluarga Schultz pasti akan dibunuh. Bahkan jika keluarga Schultz tidak menyerangnya, jika pemerintah Jepang tahu di mana dia berada, mereka tidak akan pernah menghilang lagi. Bagaimanapun, dia adalah buronan yang pemerintah Jepang sangat ingin menangkapnya. Ishak mengangguk dan berkata dengan serius, "Saya mengerti Tuan Muda. Jika Anda berkata demikian, maka Rosalie memang kandidat yang sangat baik. Dia memiliki kekuatan pribadi. Bertindak dengan Anda, dia akan membantu dan menopang Anda." Charlie tersenyum dan berkata, "Kekuatan Rosalie telah meningkat. Dia tidak lagi sama seperti ketika berada di keluarga Schultz sebelumnya." Setelah itu, Charlie berdiri dan berkata, "Kamu tinggal di kantor dulu. Aku akan tiba di Rosalie." Ishak bertanya, "Tuan, bagaimana dengan Helen dan Sophie?" Charlie berkata, "Mereka mungkin baru bangun besok pagi. Malam ini, kamu hanya perlu mengatur seseorang untuk menjaga gerbang. Ngomong-ngomong, minta seseorang membeli pakaian dan kebutuhan sehari-hari terlebih dahulu. Bersiap untuk ibu mereka, dan mengirimkannya besok pagi." Ishak segera berkata, "Baik, Tuan Muda." Charlie berkata lagi, "Apa kamu kenal Helen dan Sophie?" Ishak berpikir dan berkata, "Saya mengenal mereka, tetapi mereka tidak mengenal saya." "Itu bagus," Charlie berkata. "Setelah mereka bangun besok, tidak peduli apa yang mereka tanyakan tentang saya, jangan dijawab. Jika mereka bertanya di mana berada atau mereka ingin keluar, jangan jawab juga. Mereka belum diizinkan berhubungan dengan dunia luar. Katakan saja kepada mereka bahwa saya meminta mereka tinggal di sini dengan patuh." Ishak segera berkata, "Oke, Tuan Muda, saya mengerti." Pada saat yang sama, Rosalie sedang berlatih Xing Yikuan di dalam ruangan. Sejak kali terakhir, Charlie telah sepenuhnya membuka saluran rennya. Dia telah merasakan peningkatan besar dalam sehari. Jadi, mengambil kesempatan yang baik ini, dia bisa menghabiskan seluruh waktu dan energi untuk berlatih Xing Yikuan dengan keras. Kekuatannya akan terus meningkat seperti roket. Namun, selain berlatih keras akhir-akhir ini, dia selalu memikirkan Charlie secara tak terkendali. Hari-hari ini, dia tidak selalu memikirkan Charlie lagi dan lagi. Apakah itu Charlie yang menyelamatkannya, atau Charlie yang membantu membuka Ren dan membuat kekuatannya tumbuh dengan pesat? Dia sangat berterima kasih pada Charlie. Semakin dia melamar, semakin dia menantikan untuk bisa melihat Charlie lebih banyak. Tapi Charlie sepertinya tidak selalu datang ke hotel ini, jadi dia merasa sedikit menyesal. Bab 2468. Ketika dia berlatih sampai dia berkeringat, bel pintu berbunyi. Rosalie sedikit bersemangat tiba-tiba. Dia telah tinggal di sini untuk sementara waktu dan memahami aturan layanan staf di sini. Ada 3 kali makan sehari, dan staf layanan selalu menyiapkan makanan, minuman, dan kebutuhan sehari-hari. Di lain waktu, staf layanan pada dasarnya tidak akan mengambil inisiatif untuk datang mengganggu. Dan sekarang bukan waktunya untuk makan, jadi kemungkinan besar Charlie ada di sini. Memikirkan hal ini, Rosalie membangun kembali pintu dengan gembira. Melalui lubang di ujung pintu, dia melihat Charlie berdiri di depan pintu di dalamnya. Hatinya meledak dalam kegembiraan. Saat itulah dia ingat bahwa dia belum merapikan pakaiannya. Dia masih mengenakan pakaian dalam pelatihan paling dasar, dan tiba-tiba ragu-ragu. Tidak tahu apakah harus mengganti pakaiannya atau membuka pintu untuk Charlie terlebih dahulu. Namun, setelah menanamkannya, dia khawatir Charlie tidak akan nyaman menunggu terlalu lama. Jadi dia tidak terlalu peduli, dan langsung membuka pintu. Saat pintu terbuka, Charlie melihat Rosalie yang hanya mengenakan pakaian olahraga, merasa agak malu untuk sesaat. Rosalie juga tersipu sedikit malu dan berkata, "Maaf, Tuan Muda Wade, saya terburu-buru. Saya tidak sempat mengemas diri dengan benar. Silakan masuk dan duduk dulu. Saya akan berganti pakaian." Charlie berjalan ke kamar, tersenyum kecil, dan berkata, "Saya datang ke sini hanya untuk memberi tahu sesuatu."
Mungkin kamu tertarik dengan saya. Mendengar ini, Rosalie semakin malu, dan bertanya dengan ragu-ragu. Wade, Tuan Muda Wade, saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Charlie tidak tahu bahwa ada salah paham, dan berkata dengan tegas, Stephen datang ke Aurus Hill. Saya berencana menanganinya secara langsung. Rosalie bangun dari rasa malu, dan berkata, Stephen, dia datang ke Aurus Hill. Apakah dia datang untuk mengincarmu, Tuan Muda Wade? Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, Stephen datang untuk mencari Helen dan Sophie. Ah, Rosalie semakin bingung. Mengapa dia datang untuk menemukan nyonya muda tertua dan nona muda tertua? Rosalie ditempatkan di bawah penjaga rumah. Meskipun dia tidak melakukan kesalahan yang sama, dia tidak memiliki kontak dengan dunia luar. Dia juga tidak memiliki ponsel atau komputer untuk mendapatkan informasi dari dunia luar. Oleh karena itu, Rosalie tidak mengetahui peristiwa besar yang terjadi di Aurus Hill akhir-akhir ini. Jadi, Charlie secara kasar menjelaskan sebab dan akibat kepada Rosalie. Ketika Rosalie mengetahui Tuan Schultz memberi perintah orang untuk membunuh Helen, dan beberapa orang bahkan ingin membunuh Sophie, dia sangat marah. Keluarga Schultz terlalu berbahaya dan terlalu kejam. Trik yang sama telah digunakan pada saya sekali, dan ternyata juga digunakan pada nyonya muda tertua, dan bahkan nona muda tertua. Saat dia mengatakan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan sedikit kesepian. Sebenarnya, nyonya muda tertua selalu baik padaku, tapi dia tidak tahu identitas asliku. Nona muda tertua, dia juga sangat baik padaku. Tetapi dia tidak tahu sebelumnya bahwa aku adalah saudara tirinya. Aku tidak tahu sekarang bagaimana menghadapinya di masa depan. Segera dia bertanya kepada Charlie, Tuan Wade, apakah nyonya muda tertua dan nona muda tertua baik-baik saja sekarang? Charlie mengangguk ringan dan berkata, jangan khawatir, hidup mereka tidak lagi dalam bahaya. Mereka juga sangat aman. Mereka baik-baik saja. Rosalie menghela napas lega, dan segera berkata dengan tegas, Tuan Wade, jika Anda mempercayai saya ingin mengikuti Anda dan melayani Anda. Bab 2469. Pada saat ini, di Aurus Hill International Hotel, iring-iringan mobil Stephen berhenti berjajar tepat di depan hotel. Sebelum turun dari mobil, petugas keamanan menggali turun dan meminta semua orang di sekitarnya menyingkir. Manajer hotel juga membawa lusinan penjaga keamanan untuk menyambutnya dengan penuh perhatian, dan berkata dengan hormat kepada asisten Stephen, bolehkah saya bertanya kepada Tuan Schultz apakah ada yang perlu kami lakukan? Selama ada, silakan katana, Tuan Schultz. Kami akan melakukan yang terbaik. Asisten Stephen berkata dengan suara dingin, tidak diperlukan saat ini. Anda harus meminta semua orang Anda kembali. Jangan sampai staf Anda menabrak Tuan Schultz tanpa izin. Sedangkan tamu lain, mereka tidak boleh dalam jarak 10 meter dari Tuan Schultz. Manajer hotel mengangguk tanpa ragu-ragu, dan berkata dengan perhatian yang tak tertandingi, baik, saya kondisikan. Baru saat itulah Stephen turun dari mobil bersama Steve Hawkwitz. Setelah keluar dari mobil, Stephen menyesuaikan kerahnya dan berkata dengan sedikit keagungan, Steve, kita makan malam bersama nanti dan ceritakan secara rinci hilangnya putra Anda. Steve secara alami tersanjung dan segera menjawab, oke, Tuan Schultz. Saya akan membuatkan Anda repot. Stephen bertanya lagi, oh ya, Anda tinggal di kamar mana? Apakah Anda tahu nomor kamar? Steve berkata, tidak ada lagi kamar di atas eksekutif deluxe suite yang tersedia. Saya hanya bisa memesan kamar deluxe suite biasa. Saya tidak tahu. Tetap nomor kamar. Saya akan tahu saat saya check-in di meja depan. Stephen berkata dengan acuh tak acuh. Tidak ada kamar di atas suite deluxe eksekutif. Karena saya telah menutup seluruh lantai eksekutif. Steve sedikit terkejut. Dan buru-buru memuji. Tidak heran. Tulisan tangan Tuan Schultz sangat besar. Stephen memegang tangannya sedikit. Dan berkata dengan acuh tak acuh. Ini bukan apa-apa. Jika keluarga kami tidak membuat kesepakatan dengan keluarga Wade, membeli hotel ini sama seperti membeli sepotong kue. Dengan mengatakan itu, dia membuka mulut dan berkata kepada asistennya,
sapa hotel. Ganti kamar Tuan Steve dengan kamar di sebelahku. Asisten itu segera mengangguk dan berkata, tidak masalah. Saya akan meminta meja depan mengaturnya. Steve sedikit malu, karena kali ini dia tidak datang sendiri. Dan dia juga membawa beberapa rombongan dan bodyguard. Hanya saja orang-orang itu tidak punya kesempatan untuk naik konvoi Stefan. Jadi mereka harus naik taksi ke hotel. Dan mereka belum tiba. Jika dia tinggal sendirian di lantai eksekutif dan terpisah dari pengawalnya yang lain, itu akan agak merepotkan. Melihat kekhawatirannya, Stefan berkata, baiklah, saya akan mengatur kamar lain untuk Anda. Anda dapat meminta asisten Anda tinggal di dalamnya. Tetapi pengawalan Anda tidak boleh tinggal di lantai eksekutif. Sudah ada orang-orang saya di sini. Itu akan membuat Anda lebih aman. Steve juga tahu bahwa dia tidak membawa banyak pengawal. Selain itu, rombongan yang dibawa ke China sebelumnya pada dasarnya telah menghilang. Tidak banyak orang yang dapat dia gunakan di Aurus Hill, dan pasukan keamanan tidak kuat. Tetapi Stefan berbeda. Dia adalah anak kedua dari keluarga Schultz. Keluarga Schultz sangat kuat sehingga diam-diam memiliki banyak ahli bela diri yang melindungi keselamatannya setiap saat. Bagi Steve, jika dia bisa tinggal di lantai yang sama dengan Stefan, atau bahkan di sebelah, maka keselamatannya sendiri bisa sangat terjamin. Bab 2470. Jadi dia berkata dengan sangat bersyukur. Terima kasih, Tuan Schultz. Anda benar-benar menjaga saya dengan baik. Stefan sedikit tersenyum dan berkata kepada Steve dengan sikap menyendiri. Di China, selama kamu memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Schultz, dimanapun kamu berada, kamu dapat dijaga tanpa hambatan. Setelah itu, dia bertanya kepada Steve, apakah Anda tahu nama teman sekelas putra Anda di Aurus Hill? Saya akan meminta seseorang untuk memeriksa informasi yang relevan sekarang. Steve buru-buru berkata, saya pernah mendengar putra saya marah. Rupanya dipanggil Doris. Wanita ini cukup cakap. Dia adalah direktur di perusahaan terdaftar yang sangat besar di Aurus Hill. Stefan memandang asistennya dan memerintahkan dengan nada serius. Beri kamu 5 menit untuk memeriksa. Siapa ini Doris? Baik bos. 5 menit kemudian, tepat ketika Stefan masuk ke kamar presidennya, asistennya menerapkan dan berkata, bos, saya sudah menyelidiki. Doris adalah wakil direktur Aurus Hill Emgreen Group, sangat terkenal di Aurus Hill dan seorang pengusaha terkenal. Stefan mengangguk dan merenung. Sebelum jam 12 malam ini, bahwa Doris menemuiku. Aku punya sesuatu untuk ditanyakan secara langsung. Asisten itu cepat-cepat berkata, bos, Doris naik pesawat ke Hong Kong pagi ini. Mereka memiliki pekerjaan yang sama terkait real estate di Hong Kong. Pergi ke Hong Kong. Stefan sedikit mengernyit. Dia agak bingung pada awalnya, tapi segera menyadari bahwa dia datang ke sini untuk sementara. Rupanya orang ini tidak berniat melarikan diri dari Aurus Hill. Ini hanya kebetulan. Jadi dia mengangguk dan berkata, kalau begitu awasi apa yang terjadi di bandara. Setelah Doris ini kembali ke Aurus Hill, beritahu saya sesegera mungkin. Setelah itu, dia bertanya lagi. Apa asal-usul Emgreen Group yang kamu bicarakan? Asisten dengan cepat menjelaskan. Emgreen Group adalah grup terbesar di Aurus Hill, dengan nilai pasar lebih dari 100 miliar. Awalnya adalah perusahaan real estate yang lahir dan besar di Aurus Hill, tetapi tahun lalu tampaknya sepenuhnya dimiliki oleh keluarga Wade. Diakuisisi oleh keluarga Wade. Stefan bertanya dengan heran. Mengapa keluarga Wade pergi ke Aurus Hill untuk membeli perusahaan real estate? Ini tidak jelas, asisten itu berkata dengan jujur. Saya hanya tahu ada desas-desus, bahwa bos di belakang layar Emgreen Group saat ini adalah keluarga Wade. Tetapi siapa keluarga Wade itu? Kami belum dapat mengetahuinya. Stefan memancarkan dingin. Bukankah hanya ada beberapa orang di keluarga Wade? Curtis sudah mati. Jadi baik Clayton, Caleb atau Kronos semuanya biasa-biasa saja. Asisten itu mengangguk dan bertanya, bos, karena Doris ini dari keluarga Wade, apakah kita masih harus menyentuhnya? Stefan segera menjawab, tentu saja. Wanita ini adalah satu-satunya petunjuk yang mungkin dapat saya temukan sejauh ini.
Saya tidak bisa menyerah begitu saja karena dia berasal dari keluarga Wade. Setelah itu, Stephen berkata dengan suara dingin, selama kamu melakukannya tanpa ada yang mengetahuinya dan tidak meninggalkan bukti apapun, keluarga Wade tidak dapat mengatakan apapun kepada kita. Oke bos, aku mengerti. Stephen menyampaikan suaranya dan terus memberi instruksi. Sekarang kita akan mengirim 10 master pergi ke rumah sakit besar di kota ini. Selidiki keberadaan Helen dan Sophie. Saya pikir jika mereka masih hidup, kemungkinan besar sekarang mereka dirawat secara rahasia di rumah sakit tertentu. Kamu membawa seseorang untuk menemukan mereka. Saya akan memberi kalian hadiah. Asisten buru-buru bertanya kepadanya. Bos, apa yang harus saya lakukan setelah dipasang? Stephen tersenyum dingin. Suntikkan sedikit risin kepada ibu mereka. Dan gunakan 10 kali dosis mematikan untuk memastikan mereka akan mati. Tidak peduli seberapa kerasnya hidup mereka. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.